Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan napas bagi kami hingga pada hari ini. Engkau pertemukan kami warga jemaat-Mu HKBP Padang Bulan ini ya Tuhan, di bait-Mu yang suci ini untuk bersekutu, melakukan lagu pujian, serta mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu bisa menjadi terang dan pelita di dalam perjalanan hidup kami. Tuntun ajari kami hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman-Mu, supaya akan banyak orang yang percaya kepada Engkau. Kami orang yang penuh dosa, ampunkan segala dosa perbuatan kami, melalui ucapan, penglihatan, melalui darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandangan saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang-orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Turuk dari pangkalan Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan juga selamat Advent buat kita. Selamat hari Minggu dan selamat Advent. Dan juga disebut juga gereja kita masuk dalam tahun gerejawi. Selamat tahun baru gerejawi kita. Raja damai yang akan datang. Berarti kalimat positif. Bukan ragu-ragu. Bukan bimbang. Raja damai akan datang.
Saudaraku yang kekasih, kalimat Advent yang berasal dari kata Latin yaitu Adventus, yang artinya menyongsong atau penyambutan. Penyambutan. Di dalam tengah-tengah gereja kita ada dua pengertian daripada Advent itu. Yang pertama, melihat ke belakang atau mengingat tentang kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem. Yang kedua, melihat ke depan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menghukum bumi ini. Berarti di dalam dua pengertian Advent itu kita dipersiapkan. Kita dipersiapkan menyambut. Yang pertama itulah yang kita persiapkan sekarang. Sudah hebat kita tentang Natal, ya. Karena kita memerayakan, menyambut kedatangannya. Sudah banyak orang yang latihan, membuat panitia, membuat ini, hiburan dan lain-lain. Dan di tengah-tengah keluarga pun sudah mulai menghias rumah, ya kan? Membagusi kursi-kursi yang rusak, membagusi tempat kompang layang itu, apanya itu, nanti kan mau tembaru makan kue katanya, dibagusinya kan? Karena kita mengartikan Advent itu melihat ke belakang tentang hari kelahiran Sang Juru Selamat itu. Baru yang kedua kita akan menyongsong mempersiapkan diri kita, hati iman kita untuk menuju hari perwisya, hari datangnya Tuhan itu yang kedua kalinya. Unang maholan hari buroni tak persiap pun nate. Alai no belga hapor siap taima. Alana idonon upata, idop mentuan nguluta. Ayang go hari buroni satok kidde. Iro kan? Ayda medo tubuh hatta do sudi. Ati dangi ibarat ratusan ini akan anggaran tubuh hatta do sudi. Habis Natali, habis masude kan? Perayaan ini, penyambutan ini habis. Sedia saldo nadang adok kaib do sudein nama kan? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, penyambutan kita sangat bergantung pada siapa yang datang. Penyambutan kita, penyongsongan kita tergantung kepada siapa yang datang. Satu contoh, kalau pesta kita, Roma hula-hula nami, asahu tomu haminna, buhama hita nomu hula-hula ta, marsobba kan, alai tu pedena idok katana ikan si tal do hamin aronin nadengi, ngau hula-hula ro ibado dena si tal ate, oman noenga kepramusik noengon, ate dengi. Bulusik rodo wow ininna, apa nggak hula-hula ngaro ate. Kalau itu datang harus kita bagaimana? Menyembah hula-hula. Jala tapara dema, omma jambar tu hula-hula na merengingi. Itu kan? Adang mukit tu boru yang tanda merengingi, adang mukit tu halakal yang tanda merengingi. Hula-hula do, itu nata sambut. Molorodo boru taro. Totu masih para diuta. Bapaso-paso mata leon. Duk seperti todi, duk deki. Ayo kan? Jadi tergantung siapa yang datang itu, begitulah kita untuk menyambut dia. Kalau datang nanti presiden ke sini, bagaimana kita menyambut? Harus kita hiasi. Mulai dari sana, pakai umbun-umbun. Jadi pasti kenal dulu.
Siapa yang kau sambut itu? Siapa yang kita sambut itu? Yaitu adalah Sang Juru Selamat. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Disebutkan tadi ayat pertama, satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalannya akan berbuah. Kenapa Nabi Yesaya menubuatkan ini di tengah-tengah bangsa itu? Apakah yang terjadi pada zaman Yesaya? Bagaimanakah kerajaan-kerajaan dan masyarakat dan bangsa-bangsa pada waktu zaman daripada Yesaya? Kenapa datang ini nubuatnya ini tumbuh katanya? Saudara yang kasih, sesudah Isabel menuruti perintah istrinya untuk menyembah patung berhala, maka disitulah marah Tuhan kepada umatnya, bangsa itu. Mereka ingin menguasai, raja-raja yang di sana tidak mempedulikan lagi masyarakat. Kekuasaannya dipergunakan dan kerajaannya yang hina semakin hina, yang kecil semakin kecil. Tidak peduli lagi dia, suka-sukanya untuk buat satu kerajaan itu. Maka di waktu kerajaan yang dibuat oleh mereka, disitulah mereka menderita, bangsa Israel. Mereka rindu akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat itu. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan putus asa. Kalau kita ada beban berat, jangan kita putus asa. Nabi Yesaya menyebutkan di sini pada hari ini. Iya. Walaupun mereka begitu jatuh, walaupun marah Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu tetap bagi umatnya. Kasih Tuhan itu tetap bagi umatnya, makanya akan tumbuh lagi. Bangsa Israel itu sudah dianggap bagaikan kayu yang tidak boleh dipakai. Bangsa Israel itu sudah diangkat sebagai sampah yang tidak terpakai. Tetapi karena berkat Tuhan, jangan menderita. Akan tumbuh dari situ nanti, tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, siapakah yang ditunggu? Dan orang yang bagaimana dia? Dan orang yang bagaimana? Di dalam teks ini dikatakan melebihi dari raja-raja yang ada di tengah bangsa itu. Ada beberapa roh yang datang yang membuat di dalam hidupnya, yaitu disebutkan roh Tuhan akan padanya, roh hikmat dan pengertian ada di dalam dia. Tunas yang akan datang itu, tunas yang akan tumbuh itu, di dalam dia ada roh Tuhan yang padanya roh hikmat dan pengertian ada di dalam dia. Berarti melebihi raja-raja di tengah bangsa itu. Bukan seperti raja-raja itu. Bukan seperti penguasa-penguasa di situ. Hikmat dan pengertian. Dalam bahasa Batak disebutkan di situ todi habisuhon. Ini kan? Ima todi yang tahu di dalam hati manusia. Bukan melihat kecantikan. Bukan melihat wajah. Tetapi roh itulah yang mengetahui hati manusia di dalam hati manusia. Hikmat
disebutkan tadi itu, dan pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia yang tunas akan keluar itu mempunyai roh nasihat dan keperkasaan. Keperkasaan. Tod di habis taran napa tuan ibana mengulau lomon roh asitongan. Itulah membuat kebenaran di dalam hidupnya. Tunas yang akan keluar dari Tunggul Isa itu mempunyai roh, yaitu pengenalan takut akan Tuhan. Berarti ketaatan, kemauan dia. Kemauan dia. Lalu yang disebutkan lagi itu, tunas yang akan keluar dari Tunggul Isa itu mempunyai roh kekuatan. Roh kekuatan. Melalui dengan roh itu dia berbuat segala kekuatannya. Tunas yang keluar dari Tunggul Isa itu mempunyai roh kebentaran, manang perbinotoan. Perbinotoan. Tunas yang keluar yang ditunggu-tunggu mereka, yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dia mempunyai roh, yaitu takut akan Tuhan. Ada beberapa roh. Kelebihan daripada raja-raja, kelebihan daripada pemimpin-pemimpin pada waktu zaman Yesaya di tengah-tengah bangsa Israel itu. Yang mereka yang menderita gara-gara itu. Tetapi sekarang dinubuatkan, diperkenalkan kepada mereka. Siapakah yang mau datang ke tunas itu? Inilah dia. Inilah orangnya. Lebih dari raja-raja di sana. Ternyata tadi disebutkan, dia tidak menghukum lagi kepada melihat mata dan kepada pembicaraan. Dan lomo-lomo nabeben, hukuman itu keputusan. Dan menderita, ya kan? Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, itulah misi tunas yang akan keluar dari Tunggul Isa itu. Baru yang berikut disebutkan di situ, tugas dia disebutkan tidak akan menghukum lagi bagi orang yang menderita. Dan tidak membuat keputusan terhadap orang-orang yang tertindas. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dia menghimbau karena kejujuran misi dia untuk mengembalikan yang terbeban. Dan bukan hanya jemaat itu tetapi juga dan raja-raja itu. Makanya tadi disebutkan dari sana datanglah untuk mencari-cari tunas yang akan lahir itu dari Tunggul Isa itu. Yang berikutnya apakah faedahnya? Apakah kesenangan? Apakah upah bagi orang-orang yang menyambut itu? Saudaraku yang kekasih, disebutkan tadi situ mulai dari ayat 6, kesenangan masyarakat, kesenangan pergaulan, kesenangan penduduk, kedamaian-kedamaian yang terjadi apabila dia menyambut, yaitu tunas yang akan tumbuh itu. Makanya disebutkan serigala tinggal bersama-sama dengan domba. Tak masuk di akal kan? Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Dan seorang kecil akan mengiringnya.
lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Sama-sama binatang buas. Kalau kita tahu saling berperang, saling memakan. Tetapi di sini tunjukkan lambang daripada kedamaian itu bagi orang-orang yang menerima tunas yang akan tumbuh itu. Kedamaian. Dang marbadai be. Dang masabi masih elatan. Dang masabi masih osoman. Dang masabi masih tiban. Dang masabi pahata-hata dongan. Peka kita mah singa nak kini si do gopul marmeam. Logika di rata kadang. Tetapi itulah satu lambang daripada kerukunan orang-orang manusia yang menerima dan yang mau menyambut yang dikenalnya tadi. Siapa dia? Siapa itu? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Advent menyuarakan kepada kita pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan diajak, yaitu duta-duta untuk pendapat damai. Pembawa damai kepada keluargaku, pembawa damai kepada gerejaku, pembawa damai di dalam organisasi saya, pembawa damai di tengah-tengah masyarakat, pembawa damai di tengah-tengah dunia. Apabila kita begitu, dunia masyarakat senang. Tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi untuk pemberontakan, tidak ada lagi untuk bergaduhan. Itu muludung taparade dirita managam harone Tuhane naing kita boy mempersiapkan diri kita bagaimana supaya dia nanti bisa berdiam di dalam hati saya dan pikiran saya. Seperti epistel tadi, ya kan? Ima patujolo ni taringot hatu tubuh ni Kristus. Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Tuhan akan dekat. Kerajaan Tuhan akan dekat. Ima badi kita selalu nate di bagai sama-sama sapenon. Tapada uma akaroha nasional meran debata. Taleo madoruta diri tahun ngulut tahun. Tapar siap pema. Asa dohut tita taruli dapotan. Sonedokon hatan itu hatai mertua masih badame. Ego harap donasida anak nih debata. Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu yang kita nanti-nanti. Itu yang kita sambut. Itu yang kita sambut. Makanya kita bersusah payah. Itu makanya tadi saya bilang, di dalam dua apa itu pengertian. Menyambut hari kedatangan Kristus untuk perayaan-perayaan itu dan menyambut hari parawisia atau hari kedatangannya untuk kedua kalinya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Raja Damai yang akan datang. Saya akan mempersiapkan diri saya akan menyambut dia dengan hati yang damai, supaya dia damai mian di dalam hati saya. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia,
Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa yang kami terima hingga pada hari ini. Mulai dari hari-hari yang kami lewati, banyak tantangan, banyak hambatan yang kami hadapi, tetapi sungguh besar kasih-Mu ya Bapa, Engkau menyelamatkan kami hingga pada hari ini. Bapa yang di surga, Minggu Advent yang pertama menyuarakan kepada kami akan mengenal Kaulah Raja Damai yang akan datang itu, yang membawa kuasa, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, dan memberi kuasa dan Roh-Mu. Kami akan menyambut Engkau dengan hati yang ikhlas dan membuang segala yang tidak Kau inginkan, supaya kami bisa mendapat kebahagiaan, kedamaian, ketentraman di tengah-tengah keluarga, gereja-Mu, dan khususnya tengah-tengah masyarakat kami ini. Itu himbauan yang Kau bilang pada kami Bapa pada Minggu Advent pertama ini. Kuatkan kami ya Bapa, agar kami mempersiapkan diri hidup kami dan turut kami ya Bapa sebagai pelaku-pelaku pendamai kepada masyarakat, kepada tetangga kami. Bapa yang di surga, kami berdoa buat warga jemaat-Mu yang tidak boleh hadir pada hari ini, berkati mereka apabila dalam keadaan sakit di rumah sakit maupun pemulihan di rumahnya. Berikan pengharapan yang teguh bahwa Kau berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, supaya mereka sembuh dari penyakitnya. Berkati obat yang dimakan dan diminum, berkati juga dan para medis dan dokter yang mengobati. Bapa yang di surga, kami belum mendepan akan merayakan perayaan Natal di gereja-Mu ini. Kami serahkan kepada Tuhan, supaya Engkau memberikan kedamaian, menjauhkan yang huru-hara di tengah-tengah gereja-Mu ini, agar kami bersukacita mulai dari anak kecil hingga orang lansia untuk merayakan hari kelahiran-Mu ke dunia ini. Dan begitu juga seluruh hamba-hamba-Mu, berkati ya Bapa, supaya bisa nanti untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Dengarkanlah doa Bapa kami yang kami sampaikan ini hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.